Salam sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan dan kejutan buat saya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memberikan sambutan atau sepakatan ini. Mari Bapak Ibu, saya perhatikan pada Bapak Ibu pencinta koperasi sekarang. Ada juga di sini semua Bapak-bapak yang terhormat. Tadi Profesor Samsul dan Pak Rawi, ya, dan Pak Kris dari MPDB, dan semua bapak-bapak yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Nah di sini Pak Kabu Bolon hadir dua, ya Pak ya. Sudah. Ini Pak Kabu Bolon ini sebagai anggota abadi ini di Nasari. Jadi Bapak Ibu, saya bangga bahwa sudah generasi penerus, generasi muda sudah mencintai koperasi. Sebagaimana tadi yang diamanatkan bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 33 adalah suatu guru ekonomi Indonesia dalam koperasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang pengalaman saya mendirikan Nasari ini sudah 26 tahun. Berdiri Nasari Pak 31 Agustus 1998, yaitu pada krisis moneter dan krisis politik pada waktu itu. Saya melihat sangat banyak penderitaan. Waktu itu saya di Jawa Tengah. Saya adalah mantan dari Bank BDPR Pak, jadi saya orang Bank. Saya ada 30 tahun berbakti di Bank BDPR. Saya lihat operasional Bank BDPR juga sama, melayani para orang-orang Purna, Prawirawan dan ASN dan Polri, bersama dengan Kaspen dan Asabri. Jadi pada waktu itu saya apa yang bisa saya lakukan nanti kalau pensiun? Saya adalah tidak pengalaman di bidang mau buka bengkel kecil-kecilan, mau buka warung, saya tidak pengalaman. Saya pengalaman persis duplikat daripada Bank BDPR itu. Saya pindahkan yaitu Pak melayani para prapensiunan, belum pensiun 2-3 tahun lagi, pensiun yaitu sekarang ASN dan Polri pada waktu itu. Jadi Pak, dari mulai 98 di Semarang pada waktu itu berkembanglah koperasi ini. Mohon maaf ini kalau sedikit saya agak sedikit historis. Tadi kan saya konver dari luar Nasari. Jadi Bapak bersabar, saya kira-kira 2 menit lagi Pak ya. Jadi dengan demikian Pak, tahun 98 itu saya layani seluruh Jawa Tengah. Sangat terasa bahwa koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Saya perluas ke Yogyakarta, beda provinsi. Saya juga mulai ke Jakarta, sudah antar provinsi. Jadi saya tidak bisa lagi hanya izin koperasi Jawa Tengah. Saya mendapat izin koperasi se-Indonesia pada waktu itu. Yaitu menterinya waktu itu Pak Sudirman Madi waktu itu. Saya dapat izin Indonesia, saya beroperasi dan juga dinilai bahwa koperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tahun 2010 hari koperasi Pak, dengan penilaian daripada pemerintah saya dapat bintang penghargaan saya rencana dari Presiden SBY pada waktu itu. Itu tahun 2010. Ini suatu kebanggaan buat saya dan keluarga dan semua insan koperasi bahwa koperasi bisa juga mendapat penghargaan saat rencana. Sedangkan di Bank BDPR saya tidak dapat apa-apa, tidak dapat bintang gitu. Tapi di koperasi ini saya dapat bintang. Inilah yang saya tularkan kepada generasi-generasi muda penerus, khususnya yang muda-muda ini. Ya, putra saya nomor 2 Pak Frans, ya, dan Pak Tommy di sini generasi penerus ya, maju terus koperasi, ya, supaya kita sejahtera bersama. Karena kenapa? Koperasi itu adalah kekayaannya itu Pak, Ibu, jumlah anggota. Jadi bukan jumlah modalnya, itu adalah berapa anggota. Kalau konglomerat modal kan yang dikumpulkan,
berapa triliun modalnya. Kalau koperasi ini tadi itu baru 25 juta saya lihat anggota. Kenapa 260 juta kita di Indonesia? Kenapa nggak bisa 100 juta anggota koperasi? Ini suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Jumlah anggota bukan jumlah modal. Itu Pak. Jadi sekarang Nasari ini sudah anggota 300.000 sekarang seluruh Indonesia. 45 kantor cabang. Hanya Papua yang belum kita buka. Tadi Bapak dari Indonesia tadi ke mana Pak tadi? Momere. Ke Momere. Dia Momere, NTT, kok ada Nasari gitu. Memang itulah Pak, dibutuhkan. Oleh tadi itu kalau kita dari ekonomi kerakyatan itu, jadi mana rakyat itu berada? Koperasi itu dibutuhkan. Jadi saya sangat optimis sebagai founder dari Badan Nasari. Nasari itu Pak artinya peduli. Nasari adalah care. Itu arti Nasari. Itu bahasa Sanskerta kapan? Jadi saya tidak dapat mengucapkan lagi terima kasih atas beda buku ini. Kiranya Koperasi Indonesia khususnya pemerintahan baru yang akan datang nanti, yang sangat sudah dijelaskan tadi oleh Koperasi dalam beda buku ini tentang sosok pemerintahan baru Bapak Prabowo Gibran menjadi koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.